warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menayangkan tugas video kami yang berjudul Desain Evaluasi Pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data gunanya untuk menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar. Nah, tujuannya bukan sekadar memberi nilai, juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran ada 5 pembagian, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, menilai keefektifan strategi dan metode pembelajaran. Nah, yang ketiga, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Yang keempat, menentukan keputusan akademik atau kebaikan kelulusan serta remedial. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran. Baik teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip ini sangat penting agar proses penilaian kita benar-benar adil dan bermakna. Yang pertama ada objektif, artinya evaluasi harus berdasarkan data, bukan perasaan atau suka tidak suka jadi guru. Harus menilai dari hasil nyata siswa, bukan karena faktor pribadi. Yang kedua ada valid, mengukur sesuai tujuan pembelajaran. Prinsip ini menekankan bahwa alat evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, kalau tujuannya mengukur kemampuan berbicara, jangan hanya pakai tes tertulis. Yang ketiga, reliable. Reliable berarti hasil evaluasi harus konsisten. Jadi, kalau dilakukan penilaian ulang dengan kondisi yang sama, hasilnya jauh berbeda. Yang keempat itu ada komprehensif. Prinsip ini menekankan bahwa evaluasi harus mencakup semua aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga sikap keterampilan siswa tersebut. Yang kelima itu ada kontinuitas, yang artinya evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di akhir pembelajaran. Dengan begitu, guru bisa memantau perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Dalam proses evaluasi, ada beberapa komponen penting yang perlu kita perhatikan agar hasilnya efektif dan objektif. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan suatu program, kegiatan, atau pembelajaran. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa menemukan arah evaluasi yang tepat. Yang kedua, aspek yang dievaluasi. Aspek mencakup bagian-bagian apa saja yang akan dinilai, misalnya aspek pengetahuan, keterampilan, atau sikap, tergantung konteks evaluasinya. Yang ketiga, instrumen evaluasi. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti tes wawancara atau lembar observasi. Yang keempat, waktu dan strategi. Pelaksanaan ini berhubung dengan kapan evaluasi dilakukan dan bagaimana strategi pelaksanaannya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir kegiatan. Yang kelima, teknik analisis hasil. Setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis hasil evaluasi. Tekniknya bisa berupa analisis kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya. Yang keenam, tidak lanjut evaluasi. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil setelah hasil evaluasi diperoleh, misalnya perbaikan, pengembangan, atau tidak lanjut lainnya. Jadi, keenam komponen ini saling berkaitan untuk memastikan evaluasi berjalan sistematis dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Setelah kita memahami komponen desain evaluasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam evaluasi. Dalam praktiknya, proses evaluasi sering menghadapi berbagai kendala. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap prinsip evaluasi. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara melakukan evaluasi yang objektif dan menyeluruh, sehingga hasilnya kurang menggambarkan kemampuan peserta didik secara nyata. Yang kedua, instrumen yang digunakan tidak valid atau tidak reliable. Artinya,
Alat evaluasi yang dipakai belum benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau hasilnya belum konsisten. Tindak lanjut hasil evaluasi. 1. Memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa. 2. Menyesuaikan strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang ketiga, memberikan remedial dan penggayaan. Dan yang keempat, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan kurikulum. Kesimpulan, desain evaluasi adalah rangka sistematis untuk mengukur dan memperbaiki proses belajar. Evaluasi yang baik membantu guru mengambil keputusan tepat serta meningkatkan mutu pendidikan.